Ada suara yang jalan ya, tapi ya udah lama malah ditinggal nikah. Siapa? Sumpah ada suara yang jalan tapi ada suara yang jalan. Sumpah demi Tuhan gue takut coy. Gue takut. Siapa ya? Sumpah ada suara yang jalan coy. Tapi buka pintu lebih takut ya. Mau aku temenin apa? Itu lantai paling atas. Dan ini tuh balkon terbuka. Bener-bener gede banget. Bener gede banget. Terus di sini tuh nggak ada penghuni, cuma ada 2 kamar. Cuma ada 2 kamar. Kamar gue sama kamar pinggirnya nggak tahu, gue nggak kenal. Sisanya itu kayak laundry room. Sebelah sana itu kayak laundry room gitu. Jadi bener-bener kok bisa di situ? Iya, karena ceritanya tuh kan gue kan tadinya tinggal di Grande Pajar kan. Anjing, sumpah demi Tuhan Yesus coy, suara yang buka akses. Takut. Nah, ini baru adik gue nih. Wow. Itu tinggal, itu kamar gue tuh bener-bener gede banget. Kaca itu bener-bener gede banget. Itu tuh ada balkon juga. Balkon tuh luas, terus ada kaca tuh gede banget. Di depan kamar gue tuh benar-benar panjang banget. Itu sampai gue tuh kalau ada teman-teman gue yang nginep itu ya, sampai 4 orang tuh tidurnya semua di atas di kasur gue. Sampai gue beli kasur buat di bawah pun nggak pernah kepake karena itu saking gedenya kamar gue. Yang lebih parah lagi tuh toiletnya sih lebih luas ya, luas banget. Itu toilet bisa dipakai mandi bertiga ya. Abis tuh adalah kejadian boti guys. Bukan boti deh, cowok ada udah lulus belum, dia masih sekolah. Ada cewek jadi cowok. Boti kan tomboy.
ada tomboy itu. Jadi kan lantai gue tuh dulu tuh di lantai 3. Si tomboy itu tuh ada di lantai 5. Tapi jajarannya tuh jajaran kamar gue gitu kamarnya. Terus si tomboy itu tuh tinggal sendiri. Ada pacarnya cewek lagi. Jadi kayak cewek sama cewek, apa sih namanya? Lesbi ya. Terus si cowoknya itu meninggal guys. Nggak tahu kenapa ya. Meninggalnya tuh kata dokter yang periksa itu udah dari jam 6 maghrib. Tapi jam 9 malam itu baru ketahuan kalau meninggal gitu. Dan dia tuh posisi meninggalnya tuh nggak ada luka sama sekali, pokoknya bersih lah, nggak ada luka, berarti otomatis bukan bunuh diri dong. Terus nggak ada barang aneh-aneh kayak minuman atau apapun, nggak ada. Dan posisinya itu ketemunya tuh dia memang di toilet, di depan pintu toilet meninggalnya tuh. Terus si bibirnya itu udah semua badannya itu sudah dingin dan warnanya tuh udah kayak warna mau biru gimana gitu. Nah, setelah meninggal itu kan orang-orang di sana tuh kayak yasinan atau pengajian apalah setiap malam sampai hari ke-7 gitu kan. Terus belum diketahui lah dia meninggalnya karena apa. Jelang 7 hari si pacarnya ini baru datang guys. Pacarnya tuh dia nanya, dia sampai nggak tahu loh kalau si tomboynya ini tuh meninggal gitu. Si ceweknya tuh nggak tahu kalau si tomboynya ini meninggal. Terus kayak dia nangis tuh kayak, siapa yang bilangnya bunuh gitu kan, siapa yang bunuh si tomboynya ini, kata si ceweknya gitu kan. Padahal gak ada yang bunuh guys, dia tuh memang meninggal sendiri. Dan ternyata tuh pas udah nggak tahu di rumah sakit tuh diapain, baru dia tuh kayak ke deteknya tuh narkoba guys. Jadi dia tuh sesak napas ya, jadi nafasnya tuh berhenti, kayak nggak tahu dari narkoba itu tuh dia sesak napas, terus udah dia meninggal karena narkoba gitu. Habis itu gue pindah ke kos kan, ke kos yang memang karena gue mendadak ya, jadi gue pindah ke kos itu tanpa survei. Akhirnya gue nggak suka sama kos itu. Memang murah sih kosnya, cuma 3.500.000 waktu itu. Karena gue selalu mentingin kenyamanan, gue tinggal dulu di situ sekitaran, gue pindah tuh tanggal 31, tinggal di situ tuh cuma sampai tanggal 5. Terus habis tanggal 5 itu gue tinggal di Menteng. Gue tinggalin kos gue, jadi gue di kos itu cuma nyimpen barang dari tanggal 31 sampai tanggal 5. Habis itu gue pindah ke Menteng. Tapi gue nggak tinggal di ini ya, nggak tinggal di apartemen atau di kosan. Jadi waktu itu gue tinggalnya di hotel. Selama 2 minggu gue tinggal di hotel di Morrissey. Gue tinggal di Morrissey. Itu waktu itu gue bayar per hari itu kan 800 kan. Terus gue mikir, ngapain ya gue bayar per hari kayak gini 800 kan ya. Gue kan bukan anak penjabat gitu kan. Ya udah, habis itu gue cari-cari tempat, dan memang kosan tuh banyak banget yang penuh dan gue tuh bener-bener capek, nol energi. Nah, terus ada yang nawarin kosan ini. Terus gue ya udahlah, gue tinggallah kesini di kosan ini. Terus gue mau pindah lagi tanggal 1 Agustus gue udah pindah lagi kayak gitu guys. Ini di mana kak? Gue udah kayak bayar setengahnya tempat tinggal gue nanti buat 1 Agustus itu. Gue pindah ke apartemen di Tokyo. Sebenarnya gue mager sih karena jauh kesana kemari gitu kan. Cuma karena
gue butuh tempat tinggal yang nyaman, ya udahlah gue ambil aja tuh apartemen. Mungkin nanti habis itu gue bakal pindah lagi kali ya. Sampai dokter yang selalu home service gue gitu kan, kayak selalu home service gue tuh, sampai dia tuh kayak ngomong, kakak lo pindah-pindah terus katanya kayak buronan aja. Padahal tuh memang gue tuh nggak bisa nyaman. Gue tuh kalau nyaman tuh gue bakal lama gitu di situ. Tapi kalau gue gak nyaman tuh, hari ini gue rasa gue digangguin sesuatu yang bikin gue gak nyaman, gue tuh langsung pindah gitu guys. Kayak anjir, jujur capek sih nih. Tuh ini tuh barang-barang gue tuh sampai kayak barang-barang gue tuh sampai nggak gue keluarin karena apa ya, saking gue sering pindah-pindahnya, akhirnya gue masukin aja kardus semua. Sebenarnya tuh ada 2 kardus, cuma yang satu kardus lagi belum tak isi-isi, jadi baru 1 kardus besar ini. Dan itu tuh belum kayak perintilan, masih ada 3 koper besar, itu isinya baju-baju gua guys. 3 koper besar itu isinya baju gua, 1 koper kecil itu skincare, body care, obat-obatan, hair care, catok-catokan. Terus ada kardus kecil lagi tuh isinya tas-tas gue sama sendal-sendal sepatu kayak gitu. Itu sebenarnya pengen preloved deh, preloved buat, karena biar nggak capek pindah-pindah. Kadang gue juga capek bawa kulkas kesana kemari, gue pengen preloved kulkas kayak gitu-gitu beb. Gue tuh pengennya tuh kayak pindah-pindah tuh gue nggak bawa apa-apa, cuma kayak bawa barang gue aja gitu. Kayak misalnya kayak cuma bawa apa namanya, baju aja gue tuh pengennya, karena setiap udah dia sakit ya. Iya tuh Dana kenapa? Anjing sakit tadi. Aduh. Karena gue tuh setiap pindah tuh kayak pengennya bawa itu baju gue, cuma kerjaan gue tuh setiap hari check out. Gue tuh kalau gabut dikit check out, gak bisa tidur check out, lihat sel-sel check out kayak gitu. Tapi bukan baju ya guys, gue tuh lebih ke check outnya tuh kayak ini apa namanya, barang-barang kayak rak-rak kayak gitu. Terus gue orangnya tuh kalau misalnya gue pengen sesuatu tapi nggak gue beli hari ini, besoknya gue kepikiran, terus gue tanya temen gue beli ini jangan sih, tapi kan udah ada ini ya, tapi besoknya tetap gue check out kayak gitu. Kayak botol ini, gue punya botol kayak begini tuh banyak, tapi semuanya gue buang. Sisa 2 yang Stanley ini sama Coke Cycle, itu pun gue belinya karena lucu dan gak ada manfaatnya. Jujur gue takut kalau punya suami, terus suami gue pasti bakal ngatain gue kayak, kamu boros banget sih gitu. Gitu. Kan tahu gak sih, skincare gue pun sampai kayak di lemariin gitu guys, karena saking banyaknya skincare, body care, make up. Tapi yang gue pakai itu cuma itu aja. Yang gue pakai itu cuma kayak apa namanya, aduh bentar guys, yang gue pakai itu cuma kayak cushion, blush on, terus sama pakai lipstick. Udah itu doang yang sering gue pakai. Yang lainnya tuh cuma pajangan karena gue suka koleksi doang kayak gitu. Ini tas juga udah gue preloved sisa segini. Dan ini mau gue pilih-pilihin lagi, gue kasih orang kayak gitu.
Kalian nontonin aku doang ya, aduh. Aku mau end live dulu guys, aku mau video call dulu. Nanti kita ngobrol lagi ya. Aku video call dulu sebentar sama orang-orang aku, sama yang membiayai hidupku. Karena dia baru pulang kerja. Aduh. Kok nyaman?